Etnodokumenter ini disusun sebagai bagian dari upaya pengembangan pembelajaran kimia yang kontekstual, bermakna, dan berbasis budaya lokal. Melalui eksplorasi makanan khas Kalimantan, etnodokumenter ini hadir dengan mengangkat bagaimana praktik pengolahan tradisional sesungguhnya mengandung prinsip-prinsip sains, khususnya ilmu kimia yang telah diterapkan masyarakat secara turun-temurun. Tujuan utama dari etnodokumenter ini adalah untuk mengungkap etnosains khususnya etnokimia yang hidup di dapur-dapur masyarakat, serta menjadikannya sebagai sumber belajar alternatif dalam memahami konsep-konsep kimia secara nyata dan relevan. Kami berharap film ini dapat menjadi media pembelajaran yang memicu rasa ingin tahu, menumbuhkan penghargaan terhadap warisan budaya, serta memperkuat literasi sains peserta didik. Selamat menyaksikan. Kalimantan, tanah yang rimbun oleh hutan, dialiri sungai-sungai besar, dan dijaga oleh tradisi yang hidup dalam denyut harian masyarakatnya. Di balik kekayaan alam dan budaya Kalimantan, tersimpan warisan kuliner. Bagi masyarakat Kalimantan, makanan bukan sekedar pengisi perut, tetapi bagian dari ritus hidup, yang juga tak hanya menggugah rasa, tapi juga kaya makna dan ilmu pengetahuan. Disinilah kisah ini bermula, kisah tentang makanan, tradisi, dan sains yang hidup dalam keseharian masyarakat Kalimantan. Tanah ini menyimpan lebih dari sekedar keindahan. Ia menyimpan cerita tentang leluhur, tentang tradisi, dan tentang pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Kalimantan, makanan bukan sekedar hidangan. Ia adalah bagian dari identitas. Ia menandai waktu, merayakan musim, mengiringi kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Setiap suku memiliki kisahnya sendiri. Suku Banjar dengan mandainya yang khas, suku Dayak dengan tuak yang mereka persembahkan dalam ritual, atau masyarakat Kutai dengan kue apem yang menjadi simbol doa dan harapan. Di balik rasa ada makna, di balik resep ada nilai. Sungai menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya, tapi makanan menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Apa yang mereka tahu mungkin tak ditulis dalam buku, tapi tertanam kuat dalam ingatan. Cara menyimpan, cara meracik, bahkan cara menyajikan. Semuanya memiliki alasan, meski tak selalu disebut sebagai ilmu. Dalam setiap kegiatan adat, makanan hadir bukan hanya untuk dimakan, tapi untuk menyatukan, untuk mengenang, bahkan untuk merawat kebersamaan. Melalui makanan, masyarakat Kalimantan tak hanya bertahan. Mereka membangun jembatan antara budaya dan sains, dalam bentuk yang paling alami dan paling manusiawi. Inilah warisan yang hidup, yang harus dijaga di dapur, di ladang, di sungai, dan di hati mereka yang percaya bahwa ilmu tak selalu lahir dari laboratorium. Kekayaan rasa Kalimantan lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari kebiasaan yang dipelihara lintas generasi. Setiap potong, setiap cicipan, menyimpan cerita dan ilmu pengetahuan. Saya Ibu Nur Hayati, umur 54 tahun, ibu rumah tangga, pembuat sekaligus penjual wadah ilat sapi. Sekitar 6 tahunan, kita dari akhir tahun 2018. Soalnya itu kan memang makanan khas Kota Waringin Barat itu, turun-temurun dari zaman dulu kan memang sudah ada itu. Telur dulu dikocok, sudah agak tercampur. Telurnya baru dimasukkan gula, terus baru soda kuenya dimasukkan. Sudah tercampur rata, baru sedikit-sedikit terigunya sampai kekentalan tertentu gitu kan menurut saya. Kalau sudah selesai kan kita diamkan dulu, sebenarnya fermentasikan, sekedar biar gulanya lebih larut dan agak mengembang.
dicetak, sudah selesai cetakannya kan baru kita panggang di oven. Kalau sekarang kan lebih ke zaman modern kan sudah ada oven gas, lebih modern lagi. Jadi nggak repot-repot cari tungkunya lagi. Satu kali pemanggangan tuh 7 menitan kalau yang merahnya itu kan kayaknya lebih cepat bisa berjamur, paling tahan 2 mingguan. Kalau yang putihnya itu memang agak kering, jadi bisa 1 bulan lebih bisa. Kalau waktu ulang tahun Kobar itu yang pas paling waktu penyajian kayak lomba-lomba tradisional bisa ada. Zaman dulu kan, itu kan paling buat bekal orang ke kebun, makanya bikin wadah ilet sapi ini kan tahan lama. Kan anak cucu atau apa yang generasi selanjutnya kan nanti kadang ada yang nggak tahu dengan adanya kue tradisional ini. Generasi muda atau generasi penerus, saya harapkan jangan sampai melupakan kue-kue tradisional kita. Nama saya Hasbi, umur 40 tahun, jadi berjualan makanan daerah. Ada serabi, tumayang, lupis, mie habang, bubur ayam. Ada di sini ada apam batil. Apam batil itu terbuat dari bahan baku dari tepung beras dengan fermentasi tape. Fermentasi selama kurang lebih 12 jam atau 1 malam lah. Besoknya baru bisa dijual gitu. Nah, sejarahnya nih kami ini memakai ini dari turun-temurun. Pembuatannya tuh kalau kami membuat biangnya dulu, biangnya itu terbuat dari tape singkong, permipan, air, itu dibikin biang dulu sedikit, mungkin didiamkan sekitar 30 menit, baru kami campur dengan tepung yang lebih banyak gitu, diaduk gitu. Ngaduknya itu sekitar sejam lebih, jadi harus keluar minyaknya, beras itu harus keluar minyaknya, supaya dia itu licin. Dia tuh kalau kata licin itu masalahnya di adonan situ, nanti itu jadinya butek warnanya gitu. Nah, kalau kami sih jualnya sih fokusnya untuk konsumsi tiap hari. Cuman kadang ada yang biasa tuh ada orang meninggal untuk mungkin namanya adat leluhur kan beda-beda kan. Jadi ada yang mesan kadang tuh. Kebanyakannya tuh rata-rata orang meninggal. Wadah ini biasanya kalau untuk kami jual kebiasaan yang pembeli itu umur 35 ke atas. Soalnya kalau untuk yang 35 ke bawah mungkin kurang mengenali makanan daerah. Lestarikan masakan budaya-budaya kita Nusantara gitu. Saya selaku yaitu Ketua Lembaga Pelestarian Adat dan Penegakan Hukum Adat Dayak Tomun. Bagaimana cara membuat tuak yang sebenarnya? Tuak ini adalah lambang yang sangat sakral di saat melaksanakan upacara adat, perkawinan, kematian maupun menyambut turis mancanegara. Bahkan pada umumnya suku Dayak yang ada di Kalimantan. Air tuak ini rasanya manis, pahit, sengar, menyengat sekali, dan kadar alkoholnya juga mencapai 35%. Proses pembuatan tuak ini pertama kita siapkan bahannya dulu, bahan dasarnya. Beras ketan seperti yang ada ini 1 kilo, kemudian gula pasir 3 kilo, ragi tape 7 bungkus, dan air 15 liter. Beras ketan ini kita cuci bersih-bersih, kemudian kita tiriskan sampai kering airnya. Nah, sebelumnya disangrai juga bisa dulu, baru dikukus. Setelah dimasak, dikeluarin dari tempat kita masak tadi, kukusan tadi, kita taruh ke tempat yang agak lebar. Jadi kita susun di situ rata-rata biar kita dinginkan begitu. Raginya paling tidak sehari 2 hari itu sudah kita jemur kalau memang dijemur. Kalau kita mau cepat ya udah disangrai aja, baru kita bisa kasih ke ragi ke ketannya itu tadi. Untuk airnya di beberapa malam, 2 malam, 3 malam setelah baunya tadi sudah kita yakin baunya itu udah bau enak, nggak bau asam, nggak bau aneh-aneh lah istilahnya. Yaitu kita yakin bahwa itu jadi. Tinggal kita rebuskan gulanya, kita mau tambah rempah-rempahnya, kita dinginkan 1 malam. Baru kasih ragi, baru kita masukkan ke bahan dasarnya tadi yang sudah kita buat selama beberapa hari itu tadi. Nanti tinggal tunggu 4 malam, 5 malam, udah dia sudah enak, sudah bisa kita konsumsi. Kita taruh di tempat pembuatan tuak tadi, jangan didekatkan dengan asam. Harus di ruangan tersendiri. Di ruangan ya. tersendiri. Dan setelah dimasukkan itu tempatnya tadi harus kita tutup pakai kain. Tutup rapat. Seperti itu. Nggak boleh diganggu, dibuka sebelum waktunya. Anak-anak ganggu aja nggak boleh. Aduh jauh-jauh kalian.
Ini mama lagi bikin tuh. Kurang lebih hampir 1 minggu proses pembuatannya. Janganlah yang sembarangan mengkonsumsi, yaitu membuat kita mabuk. Yang sudah mengenal air tuak ini, jangan disalahgunakan. Minumlah untuk kesehatan. Ulun mengaran Siti Rabiato, ibu rumah tangga, nang suka mengolah mandai. Mandai itu sebujurnya udah dari dulu sih ya, dari datuk nini kami ada yang ngarannya mandai. Itu hasil fermentasi kulit tiwadak atau bahasa Indonesianya cempedak. Asal muasalnya kada tahu panglah pebila ada mandai itu. Nyaman sebujurnya membuat mandai itu. Cuman tiwadak, dikupas kulitnya, dibuangi kulit keluarnya itu, dibersihkan, diberi garam curah, garam dapur, terserah pokoknya garam. Habis itu dimasukkan toples, udah deh jadi mandai. Hari ini bikin, besok udah bisa. Bertahan sampai tahunan, ada memang tahunan. Kalau di daerah hulu sungai, daerah Banjar ke hulunya itu ada yang namanya sampai gentong. Penuh gentong tuh mandai. Udah dia tahan, malah tambah keras dia kalau pakai garam. Mandai itu sebujurnya digoreng, disambal goreng, macam-macam sebujurnya tuh nyaman. Oh, itu biasanya kayak tambahan buat lauk aja sebujurnya, tambahan kesan iwak di rumah. Rasanya ya biasa masam, nama hasil dari fermentasi garam tadi. Kalau di kota Banjar, kalau pas musim tiwadak, bejejer orang berjualan tuh, berjualan di toples-toples tuh. Itu mandai semua itu tuh. Cara pembuatannya tuh sebujurnya nyaman. Cuman nggak kekanakan weh ini katapi bisa maulah. Dan katapi mau mencari-cari apa nang makanan yang nyaman wayah bahari. Nah, kayak itu. Sebujurnya mandai ini perlu dilestarikan. Kan ibaratnya makanan kita bahari gitu. Nah, jadi waktunya lah kekanakan weh ini melestarikan makanan daerah, makanan khas Kalimantan Selatan, yaitu ngarannya mandai. Saya Ibu Marmah Isna ini sehari-harinya bekerja ibu rumah tangga, bikin masakan dijual online. Salah satunya coto menggala khas makanan Pangkalan Bun. Dari orang tua, belajar kan ke orang tua, sering ikut-ikut masak juga, akhirnya dicoba sendiri. Pertama-tama kita kupas singkongnya dulu, sudah itu dicuci bersih, dipotong-potong, siapkan cekernya, mau berapa ukurannya, kita rebus dulu cekernya biar setengah empuk, baru dimasukkan singkong, kan wortel, bumbu, setelah itu kita diamin sampai empuk, matang, baru disajikan. Acara adat biasanya kalau di Kobar ini kan pas kalau peringatan hari ulang tahun Kobar pasti ada 12.000 satu mangkuk gitu. Saya Sukarna SPD, Ketua Adat Suku Dayak Tomun. Bagaimana caranya yaitu pemeraman pisang menurut suku Dayak Tomun secara tradisional. Buah pisang tadi kan tebang dari pohonnya. Setelah ditebang dari pohon, dibersihkan, dipisahkan dari tandannya satu persatu, dicuci, dijemur kurang lebih 1 jam. Nah, setelah itu kita lakukan yaitu dengan cara tradisional. Pisang tadi kita ratakan tangkai yang dari buah itu, kemudian kita oleskan kapur sereh ya secukupnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kardus, tutup rapat, kita tunggu waktunya beberapa hari, dalam 2-3 hari pasti matang. Sudah matang pisangnya dan segera kita nikmati. Saya Nini Agus, umur saya 62 tahun, lahir di Banjarmasin. Saya suka buat kue-kue ala tradisional. Kalau makanan yang lainnya tuh ikannya ikan sapat di Pakasam gitu. Cara memakasam tuh bangasnya digoreng, habis digoreng itu sedang-sedang kuning-kuning baru ditumbuk. Habis ditumbuk ikannya sudah digarami lalu ditaburilah dengan bangas tadi. Kalaunya 1 hari belum masam, kalau 2 hari masam. Kalau ikan kecil-kecil ditaburi dengan bangas sedang tadi itu cepat asam. Kue apam itu alat-alat orang untuk siraman, mandi 7 bulanan gitu. Khususnya tuh kalaunya pakai kelapa enak rasanya. Kalaunya pakai susu pengambang rasalnya lain, kada empuk lah gitu. Madunya itu tadi pakai tepung dulu, tepungnya tuh dimasak dulu, diolah ke kole, dan itu selalu
Siram ke tepungnya itu tuh baru diacak-acak lah itu. Terus lenyap sampai sudah pindah rasa kental, baru kita diamkan 1 hari. Dilihat lalu dikasih gula, dikasih garam supaya nang diharu lagi untuk mengembangkannya tuh. Kalau kada mengembang 1 hari itu bisa dikasih sudah bisa. Mandai itu orang bahari itu amun mandai tiwadak sesudah masak dibuang kulitnya, direndam dulu. Habis direndam 1 hari baru dikasih air garam tuh dibanyui dulu lawan air panas. Baru dikasih itu mandainya yang sudah berendam tadi tuh ditiiskan, masukkanlah di dalam dalam toples sampai setahun bisa kalau mandai tiwadak. Kalau mandai nangka hari ini dibersihkan, digarami, terus dimasak. Kalau lama-lama enggak enak lah rasanya. Kalau sudah tua seperti ini, kalau ada pengalaman, bikinlah kue-kue, bikinlah pakasam. Kalau anak-anak cucu sampean nanti kalau makan pakasam apa, kan ada dari dasar enggak? Kalau abangnya, kalau beristri orang Jakarta, orang Jawa, kada tahu kalau lah. Nah, bisa abang bikin pakasam, bisa bikin mandai, supaya anak-anak cucu tahu anunya. Jelas bahwa sains tidak selalu datang dari laboratorium. Banyak pengetahuan lokal sudah menerapkan prinsip-prinsip ilmiah jauh sebelum teori-teori ini dituliskan. Ini yang kita sebut sebagai etnoscience, ilmu yang lahir dari pengalaman kolektif dan tradisi, khususnya dalam ilmu kimia. Kita melihat bahwa masyarakat Kalimantan telah lama mengenal berbagai proses kimia dalam pengolahan makanan, tanpa menyebutnya dengan istilah ilmiah. Pertama, ada mandai, olahan makanan yang terbuat dari kulit cempedak atau nangka, diawetkan menggunakan garam maupun campuran air dan garam, sehingga dapat bertahan selama 1 tahun atau lebih. Tapi di balik proses tradisional ini, terjadi proses-proses kimia yang membersamainya. Salah satunya pada materi tekanan osmosis. Kandungan mineral lain atau zat pengotor pada garam krosok seperti sulfat, magnesium, dan kalsium membuatnya lebih bersifat higroskopis atau menyerap air, yang kemudian menghasilkan tekanan osmotik tinggi dengan aktivitas air yang rendah. Sehingga mikroorganisme yang bertindak sebagai faktor biologis menyebab kerusakan bahan pangan atau pembusukan dapat diatasi. Berbeda halnya dengan garam dapur yang hanya mengandung zat pengotor sebanyak 2% saja. Kedua, pakasam ikan. Pakasam merupakan olahan ikan yang diawetkan dengan garam dan beras sangrai tanpa dilakukan penjemuran. Pakasam menggunakan garam untuk mencegah pembusukan melalui proses fermentasi secara spontan dengan memanfaatkan beras sebagai sumber karbohidratnya dan garam sebagai penyeleksi mikroorganismenya. Pati pada beras sebagai karbohidrat utama akan menjadi substrat awal bagi bakteri asam laktat atau yang dikenal dengan BAL, yang berperan dalam proses metabolisme. Kemudian dihidrolisis menjadi karbohidrat sederhana. BAL akan mengubah karbohidrat sederhana seperti laktosa menjadi asam laktat, sehingga memberikan rasa asam dan tekstur yang unik pada ikan pakasam. Ketiga, ada tuak. Minuman dari beras ketan yang difermentasi. Fermentasi ini merupakan fermentasi alkohol dengan mengubah glukosa menjadi etil alkohol atau etanol dan karbohidrat yang melibatkan khamir jenis Saccharomyces dari ragi tape yang digunakan. Adapun penggunaan beras dan kapur sirih pada proses pematangan buah sebenarnya bertujuan untuk memerangkap udara agar menciptakan lingkungan dengan suhu yang lebih tinggi atau panas, sehingga buah dapat matang dengan cepat. Di mana beras juga memiliki sifat rapat yang akan membantu menjebak gas etilena di sekitar buah yang tentunya dihasilkan oleh buah itu sendiri. Semua itu adalah praktik ilmiah. Tanpa gelar kimia, tanpa buku teks, mereka telah mengajarkan kita bahwa sains tidak hanya hidup di sekolah. Sains juga hidup di dapur, di pasar, dan di kebiasaan sekitar kita semua. Etnosains adalah jembatan, dan melalui makanan,
kita bisa mempelajari kimia secara kontekstual, bermakna, dan penuh rasa. Makanan bukan hanya soal rasa. Ia adalah cerita, warisan, dan bentuk cinta yang sederhana dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dapur-dapur kecil Kalimantan, ilmu pengetahuan berakar dari tradisi. Memang tidak tertulis di buku, tidak dipelajari di ruang kelas, tapi diturunkan melalui tangan, rasa, dan kebiasaan. Di setiap langkah memasak, tersimpan pengetahuan tentang suhu, waktu, rasa, dan perubahan. Mungkin tanpa rumus, tapi kaya pengalaman. Mungkin tanpa gelar, tapi mengandung kebijaksanaan. Di balik manda yang diasinkan, pakasam yang diperam, hingga tuak yang difermentasikan, kita menemukan bahwa sains sesungguhnya hadir tanpa harus disebutkan. Inilah etnosains, ilmu yang hidup dalam keseharian. Mari kita jaga, pelajari, dan wariskan. Karena dengan mengenal tradisi, kita tak hanya menjaga identitas, kita juga menyuburkan ilmu yang tumbuh dari tanah sendiri.